Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Sila Aprilia Putri dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman kelompok saya yang bernama Almas, Dea, Fadila, dan Tania ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami. Pada tugas ini, kami memilih teori-teori dari seorang filsuf yang bernama David Hume. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat biografi David Hume. David Hume merupakan seorang filsuf besar pertama dari era modern. Beliau melahirkan sebuah filosofi naturalistis. Beliau lahir pada tanggal 29 April tahun 1711 di kota Edinburgh, Skotlandia. Lalu beliau wafat pada tanggal 25 Agustus 1776. Pada usia 12 tahun, beliau menempuh pendidikan di University of Edinburgh, jurusan hukum. Namun sayangnya pada tahun ketiga beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya karena beliau ingin memperdalam ilmu-ilmu filsafatnya. Beliau mengawali karirnya sebagai penulis, lalu pada tahun 1744 beliau menjadi guru besar di University of Edinburgh. Beliau mempunyai salah satu karya beliau adalah A Treatise of Human Nature. Selanjutnya ada teori sains David Hume. Di sini ada pertanyaan, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan? Lalu David Hume mengemukakan bahwa pengetahuan itu bersumber dari pengalaman yang diterima oleh pesan indrawi. Yang dimaksud di sini adalah jadi pengetahuan itu dapat kita dapatkan, dapat kita temukan melalui pengalaman kita, sehingga kita membuktikan sebuah kebenaran akan pengetahuan itu. Selanjutnya, saya akan memberi contoh seperti gambar di sini ada sebuah gula dan sebuah pertanyaan pernyataan yaitu gula itu manis. Namun pada teori ini kita harus menguji dulu kebenarannya apa sudah benar atau tidaknya dengan percobaan langsung. Jadi kita harus mencoba gula ini, apakah gula ini memang benar manis atau tidak. Jika memang benar manis, berarti pernyataan tersebut adalah benar atau valid. Next, di sini ada pertanyaan lagi, bagaimana pengetahuan itu muncul. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pengetahuan muncul berdasarkan menyatukan ide-ide dan kesan indrawi. Nah, David Hume mengemukakan bahwa indrawi sama dengan persepsi, lalu membagi persepsi menjadi dua, menjadi impression, kesan, atau dan ideas atau ide. Next, di sini ada pertanyaan lagi. Apa bukti empiris yang meyakinkan kita tentang keberadaan nyata bahwa itu fakta? Jadi pada teori ini ya kita menggunakan fakta-fakta dengan kesaksian indera kita dan kita mengingat atau mencatat di ingatan di pikiran kita. Next, di sini ada perbedaan rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah sebuah pengetahuan yang diperoleh dengan cara berpikir, dengan logis, dengan logika. Sedangkan empirisme itu sebuah pengetahuan yang didapatkan melalui sebuah pengalaman tanpa menggunakan logika. Seperti contohnya di sini seorang rasionalisme percaya dengan adanya malaikat, dengan keberadaan malaikat, karena menggunakan keyakinan. Sedangkan seorang empirisme tidak mempercayai adanya keberadaan malaikat karena mereka belum melihat langsung, mereka belum berpengalaman untuk melihat secara nyata bahwa malaikat itu ada, maka empirisme tidak mempercayai adanya malaikat. Next, di sini ada 3 prinsip asosiasi.
Nah, pada prinsip kemiripan, di contohnya, kita mencium parfum orange, parfum jeruk, tanpa sadar pikiran kita akan mengingat buah jeruk, karena ada sebuah kemiripan, yaitu kemiripan aroma. Hal ini dikemukakan oleh David Hume. Selanjutnya, ada prinsip kontinuitas waktu atau tempat. Seperti contohnya, misalnya kita menyebutkan Perang Dunia Kedua, pasti kita akan mengingat seorang Hitler, atau sebaliknya, jika kita melihat gambar Hitler, kita akan mengingat momen-momen Perang Dunia Kedua. Nah, seperti itu. Next, ada prinsip sebab akibat. Dalam prinsip ini yang dimaksud adalah misalnya jika kita jatuh, kita terluka, kita akan kita akan mengeluarkan respon-respon emosi seperti menangis ataupun kesakitan. Nah, itulah yang disebut prinsip sebab akibat. Prinsip inilah yang digunakan oleh David Hume dalam teori pengetahuan ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori miracles atau mukjizat dari David Hume. David Hume ini dikenal sebagai filosof empirisme yang artinya segala pengetahuan harus berasal dari panca indera dan kebenaran berasal dari pengalaman. Selanjutnya, David Hume pada abad ke-17 Masehi memperkenalkan gagasan tentang miracle ini melalui esainya yaitu Delbore y Mukjizat yang berisi mukjizat adalah sesuatu yang merubah dan merombak aturan-aturan alam dan dapat didefinisikan sebagai berikut. Sesuatu yang bertolak belakang dengan hukum-hukum alam dengan kehendak khusus atau pengaruh dari faktor yang tersembunyi. Di sini kita bisa melihat adanya faktor tersembunyi. Mengapa David Hume ini tidak mempercayai mukjizat? Karena faktor tersembunyi ini tidak bisa dibuktikan atau adanya sebab akibat. Maka ia meragukan atau tidak mempercayai mukjizat itu bisa terjadi karena kausalitasnya tidak teruji. Selanjutnya, kita membahas bagaimana Hume menolak kemukjizatan ini. Ia mengemukakan 5 argumen dalam beberapa karyanya, dan hal ini menjadi bahasan penting untuk ditelaah kembali oleh Profesor Dr. Francisco Budi Hardiman. Yang pertama, sepanjang sejarah tak pernah ada mukjizat yang disaksikan secara kolektif oleh orang-orang cerdas. Yang kedua, manusia memiliki kecenderungan dalam meyakini peristiwa-peristiwa luar biasa, tetapi kecenderungan itu tidak membuktikan adanya mukjizat. Yang ketiga, mukjizat hanya terjadi ketika manusia ini belum maju dalam ilmu pengetahuan, dan setelah ada kemajuan, ajaran-ajaran tentang mukjizat justru dipersoalkan atau diperdebatkan. Maka sebetulnya mukjizat hanya diyakini oleh mereka yang berpikiran yang belum matang atau dewasa dan juga kecil. Yang keempat, segala agama yang memiliki wahyu mempunyai klaimnya tersendiri atas mukjizatnya masing-masing. Maka tidak ada kesepakatan empiris tentang mukjizat yang benar. Dan yang terakhir, semakin ilmiah penelitian historis, semakin ragulah si sejarawan terhadap peristiwa-peristiwa mukjizat. Begitulah argumen-argumen Hume dan ternyata banyak juga filosof-filosof lainnya yang mendukung teori miracles dari David Hume. Perkenalkan, nama saya Alma Syarafina. Di sini saya akan membahas mengapa teori ini dianggap benar.
Hukum alam menurut Hume bukanlah hukum atau tatanan yang olehnya seseorang dapat memastikan apa-apa yang akan terjadi. Hukum alam adalah ditentukan dari serangkaian atau akumulasi pengalaman manusia di masa lampau hingga sekarang. Contohnya, apel yang terlepas dari dahannya dan tidak ditopang oleh apapun akan jatuh ke tanah ialah pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman manusia yang pernah dialaminya dari masa lalu hingga sekarang. David Hume mengikuti pandangan Newton tentang hakikat alam, di mana dia menggunakan konsep-konsep teoritis tentang materi dan kekuatan dalam menganalisa fenomena-fenomena alam yang terjadi. Bagi Hume, oleh hukum alam, seseorang hanya bisa memprediksi apa yang mungkin untuk terjadi dan bukan mengharuskan apa yang terjadi di masa depan. Bagi masa depan, apa-apa yang belum pernah terjadi di masa lalu hingga sekarang atau belum pernah dialami manusia, selalu terbuka kemungkinan untuk terjadi, meski dengan probabilitas yang sangat rendah. Hampir semua filosof dan teolog barat menerima gagasan dan pandangan dari Hume mengenai definisi mukjizat. Di antaranya, pengikut setia teori Hume adalah Richard Swinburne, seorang guru filsafat Universitas Oxford, yang sangat menekankan pengertian mukjizat sebagai sesuatu yang berlawanan dan bertolak belakang dengan hukum alam. Ia berkata tentang perkara mukjizat, yaitu suatu peristiwa yang merubah hukum alam. Kalau terjadi tersebut semakin ajaib, aneh, istimewa, dan luar biasa, maka semakin terhitung sebagai perbuatan langsung oleh Tuhan. Lalu, mengapa teori ini dianggap benar? Teori menurut Hume dulu dianggap benar karena orang-orang pada zaman dahulu belum ada yang bisa membuktikan kebenaran suatu mukjizat dengan bukti-bukti dan fakta yang nyata. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, muncul beberapa tokoh yang dapat menentang hal tersebut. Salah satunya Stephen Hawking. Dia mengemukakan bahwa lubang hitam itu nyata dan ada. Kemudian pada tahun 2019, peneliti di Technion Israel Institute of Technology membuktikan lubang hitam itu benar adanya. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Sulistiawati. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengapa sekarang teori ini sudah ditolak sains. Teori David Hume saat ini bukan ditolak sains, namun dalam pembahasannya banyak yang menentang akan teori David Hume tersebut. Di awal esainya itu, Hume secara sederhana mendefinisikan mukjizat sebagai pelanggaran hukum alam. Mukjizat dipandang sebagai peristiwa yang merupakan pengecualian dari suatu tataran yang tetap itu oleh hukum alam, yaitu suatu tatanan yang dipahami manusia melalui tradisi atau kebiasaan dan pengalamannya melalui akumulasi dari serangkaian peristiwa yang dialaminya dari masa lalu hingga sekarang. Mukjizat merupakan pengecualian dan tatanan yang dimaksud, yaitu suatu peristiwa yang tidak selaras atau sejalan atau menentang tatanan yang ada. Dapat dipahami juga dari konsep-konsep Hume bahwa ia tidak mengatakan kemustahilan suatu peristiwa pengecualian itu untuk bisa terjadi. Jadi, bagaimana sebenarnya argumentasi Hume menentang fakta mukjizat ini? Bagaimana Hume dalam konsepnya itu membawa pembacanya kepada kesimpulan bahwa fakta mukjizat adalah kebohongan. Sekedar catatan, fakta mukjizat yang ditentang Hume ialah terutama fakta-fakta yang telah terjadi atau yang disaksikan oleh para saksi. Bagi kepentingan di sini yaitu saksi-saksi Alkitab dan bukan yang mungkin terjadi di masa depan. Selain menyerang fakta mukjizat pada probabilitas dan integritas saksinya, Hume juga menjebak pembacanya dalam suatu alur konsekuensi logis konsepnya itu. Jika kepadanya dapat diberikan evidensi-evidensi yang superior bagi fakta mukjizat sebagai benar, maka jelas fakta mukjizat itu bukanlah termasuk peristiwa mukjizat lagi, alias bukan hal yang luar biasa lagi. Serangan atau kritik Hume ditujukan pada probabilitas terjadinya
fakta mukjizat dibandingkan probabilitas yang menentangnya. Kemungkinan logis ini bagi kepentingannya yang ingin dijawabnya tentunya membutuhkan evidensi-evidensi atau bukti yang cukup kuat atau superior untuk menyatakan apakah mukjizat itu benar terjadi atau tidak. Bagaimanakah kritik Hume ini dijawab? Bagaimanakah kita menanggapi argumentasi sedemikian untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa fakta mukjizat itu benar terjadi? Kelompok kami pikir dengan mengenali dan memahami maksud dari serangan Hume ini, termasuk konsep-konsep yang menyertai argumentasinya itu, kita bisa memikirkan cara yang jitu untuk menjawabnya. Selain itu, membaca tanggapan-tanggapan para teolog Kristen yang sudah ada, yang khusus menanggapi kritik Hume tersebut, sangat membantu kita dalam memikirkan salah satu kepentingan apologetika ini. Baik, perkenalkan, nama saya Ranian Rufairus. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan atau apa yang kita pelajari tentang cara kerja sains melalui progres teori ini dalam sejarah. Jadi, teori yang dikemukakan oleh David Hume pada akhirnya keraguan yang melahirkan keraguan baru. Menurut Hume, semua pengetahuan dari pengalaman indera sebagai dasar. Hume juga menolak kausalitas karena akal hanya kesesuaian antara perbuatan tertentu dengan de facto. Hume juga mengkritik keras mengenai adanya Tuhan. Dia beranggapan bahwa orang meyakini adanya Tuhan karena hanya rasa takut semata. Kemudian dari hasil penelitian menjelaskan bahwa Hume melakukan kritik atas kinerja hukum kausalitas yang menjelaskan bahwa adanya esensi kedua dan setelahnya merupakan dampak atau keniscayaan atas esensi pertama. Menurutnya, hukum kausalitas itu terjadi karena adanya proses keturutan secara stagnan. Sikap ragu Hume atas perihal yang sifatnya metafisik membawa dampak bahwa segala pengetahuan hanya bisa digali dengan panca indrawi yang bersifat empiris. Semua perihal yang sifatnya irasional dan tidak empiris tidak dapat dinisbatkan pada suatu keyakinan dan kebenaran. Pada akhirnya, kebenaran sejati dalam pengetahuan adalah yang dapat diselidiki secara empiris. Jadi untuk yang dapat kita pelajari dari teori ini secara besar adalah bahwa semua adanya pengetahuan itu yang sudah tersusun dan adanya yang sudah diselidiki secara jelas. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.